Ada yang nggak ngerti nggak? Masih dibahas ya. Pak gini. Pak, mulai anak motor loh Pak. Oke, langsung aja ya. Pokoknya panduannya dari slide. Oh, sini ya. Ini ke sini ya, Wi ya? Oke. Pagi teman-teman, terima kasih sebelumnya dipercaya sama BOD, terus kok HAU tuh, mana AU tuh. Dari kapan? 3 bulan yang lalu. Wah, gitu kan. Mikir, udah sikat aja lah gitu. Kalau nggak akan pernah tahu gitu kan. Nah, terus ya udah, pokoknya coba sharing, tapi bukan ngasih tahu atau menggurui atau apa ya. Pokoknya ini sharingnya self reminder. Sharingnya buat saya sendiri pokoknya sebetulnya gitu. Jadi emang yang ini nih bikin berapa hari, dua tiga hari lah bikin gitu. Apa ya gitu ya. Terus ketemu yang si judulnya si sis your time ya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi isinya pokoknya reminder gimana dari awal sampai sini gitulah. Nanti kalau tiba-tiba ada yang mau tanya langsung nggak apa-apa ya gitu. Kayak ini ya. Nggak ada tanya jawab padahal. Oke. Nama saya Fajar Nur Indra. Hai. Keren juga loh. Nah, sekolah dulu di SD SMA negeri di Jakarta Timur. Kalau apaan? Oh, ntar ada kok lahirnya. Ada kok. Ada. Ada. Tenang aja. Ada. SD, SMP, SMA di Jakarta Timur. Daerah-daerah Cipinang, Kalimalang lah ini. Di sini siapa yang Jakarta Timur? Banyak ya. Tuh, tangga saya tuh. Halo, keren. Nah, kampus di IB, Sunter, ambil jurusan ekonomi, gitu, pemasaran. Waktu itu, kenapa di sini tuh? Ya namanya, saya pengennya waktu itu ke yang bagus-bagus lah. Padahal ini bagus banget gitu. Sakti gitu kan. Terus almarhum bokap tuh coba di sini gitu karena dia kan Quick Yanggi ya sekarang jadinya kampus Quick Yanggi atau apa gitu. Nah emang pelajaran apa ya pokoknya mata kuliahnya mata kuliahnya tuh emang bagus dan kompeten sampai sekarang sih masih lah pokoknya orang rata-rata nggak tahu gitu terus jadi karena SD SMP SMA kan ujian selalu nyontek, bikin kebetan segala macem gitu. Nah, pengakuan dosa. Jadi di kampus ini tuh keren-keren lah pokoknya. Jadi diajarin segala macam, terus orangnya tuh disiplin gitu. Belajar, terus kalau kenal MLM, pertama ya di kampus ini nih, tahun 97. Nah, tahu kan angkatannya berapa tuh? Belum lahir ya? Oh, nggak sama perawakan ya mas kayaknya. Makanya tahu lah MLM apa gitu ikut-ikut segala macem gitu kan. Terus kegiatannya banyak lah gitu. Dan paling inget ya pada zamannya apa Orba itu apa pada protes segala macem tuh ngeri lah pokoknya nggak bisa pulang waktu itu udah inget banget nggak bisa pulang motor ada di jalan tol segala macem lah tuh intinya alhamdulillah lulus di tahun pokoknya 5 tahun 2002 baru lulus gitu. Karena waktu itu kan rumah di Cipinang. Sekarang juga nyokap masih di sana. Itu sebelum ada BKT, setiap tahun banjir
tanpa nunggu hujan. Udah banjir duluan, lagi panas siang-siang gitu banjir. Gitu, sampai saya nggak liatin sini nanti, soalnya ada fotonya cuman udah nggak enak lah pokoknya. Makanya kalau sekarang banjir-banjir gitu tuh, menurut saya udah biasa banget karena rumah itu waktu zaman nggak tahu kalau teman-teman ingat 2002 2007 tuh 4-5 tahun itu rumah saya tuh nggak bertingkat, rumah bokap nyokap lah ya. Itu dalam rumah 1,9 2 meter gitu. Jadi ya udah yang 2002 hampir 20 hari naik turun mana bloknya blok pertama lagi kan paling paling pendek gitu kan. Udah pasti kebanjiran gitu. Jadi ya alhamdulillah kemajuan BKT ya udah sampai sekarang gitu. Terus keluarga. Keluarga istri satu aja, anak laki-laki alhamdulillah diberi karunia anak laki-laki sekarang umurnya 9 tahun gitu. Nah, itu dia tuh. Bahagia sekali, ya kan? Alhamdulillah. Iya dong. Iya, baru tadi pagi telat ngambil rapot dulu. Ngambil rapot dulu. Lagi musim ngambil rapot kan. Terus, nah ini yang kanan anak saya, yang kiri saya. Kan? Tetap kerenan bapaknya kan? Ya, pokoknya nggak tahu tuh. Ibu saya pokoknya ini terus. Nah, ini ayah ibu saya. Saya fotonya hanya adanya ini karena ya itu udah diselamatin sampai lemari jati di atas tetap aja ambruk saking 2 meter kan ambang. Nah, itu sepupu saya yang tengah mau merit. Nah, itu kiri ibu saya, yang kanan almarhum ayah saya. Gitu. Ini silsilah keluarga. Terus pengalaman kerja. Pengalaman kerja 2002 sampai 2007 itu kalau dunia agensi itu ada di Euro segala macam. Memang dulu tuh kerjanya nanti ada di foto, intinya handle-nya lumayan besar kayak Nestle segala macam gitu kan, Indofood. Jadi emang mostly pengalaman kerjanya adalah di agency or agency advertising atau di event organizer gitu. 2007 sampai 2010 di radio, waktu itu Delta Female Prambors, di bagian promosi, jadi ya kerja sama partner produk apapun gitu yang masuk sampai artis lah segala macam, talent. Baru tahu tuh di radio tuh talent tuh sama kita murah banget, nggak ada tuh talent 100 juta, nggak ada, paling cuma 10 juta gitu. Karena emang media tuh punya powernya gede ya gitu. Jadi seru-seruannya juga acara Java aja segala macam itu seru lah. Pokoknya memang saya senang gitu. Apa namanya, banyak teman karena kan, oh ya saya kan anak tunggal gitu. Anak tunggal, jadi introvert, pemalu gitu kan. Jadi gimana supaya bisa kenal orang banyak gitu kan, gitu. Jadi biar terbiasa kenal orang banyak. Terus 2009 menikah, lanjut terus tuh kerja sampai 2017 di DDB Iris Lowe, kalau ada yang tahu, itu ya multinational agency, handle banyak juga lah, sama TV juga gitu. Jadi sama konten sama radio juga berbalik lagi dan produk-produk besar. 2017 sampai 2020 event organizer. Nah, 2017 sampai sekarang saya di Prudential One Vision. Tuh, berarti kelihatan tuh ya masih ada nakalnya tuh. Ya pokoknya nanti saya cerita. Intinya apa namanya? Kenapa saya pengen di sini segala macam tuh? Next. Oh ini foto-foto lah. Nah tuh saya tuh sampling
dulu megang Nescafe, jadi SPB, SPB itu Sales Promotion Boy, itu di Embassy. Ini di Embassy. Jadi di Embassy kita sampling Nescafe Ice. Ini sebetulnya enak banget nih. Sebenarnya dia proper pertama sebelum tuku kali ya. Karena udah Nescafe Ice. Udah gitu loh, udah kopi. Gitu. Sampling itu kerjaan saya tiap hari. Waktu baru lulus, jadi SPB, jadi TL, tim leader. Di sini jadi tim leader. Itu sampai jam 4 pagi. Karena kan klub ya, klub. Nggak tahu, waktu itu nggak tahu strategi dari tim produknya apa, intinya Nescafe Ice yang masuk sebelum miminya ini dulu gitu. Pada nggak jadi ya, tipsi gitu kali ya. Ya intinya Nescafe Ice waktu itu dan manual, galon ngangkut sendiri, semua dari kantor kita dibawain, tapi semua ngangkut sendiri. Sampai inget banget, kalau yang pernah ke Embassy ini tangganya cukup lumayan. Hah? Waduh, nih pada kurang gaul. Oh, enggak. Ini Embassy itu klub lah pokoknya lah, ajeb-ajeb gitu, tapi lumayan terkenal. Oh ini angkatan di atas saya semua kayaknya ya. Gitu. Ya pokoknya tempat ajeb-ajeb gitu, tapi dikasih kopi dulu. Angkat galon kan, galon 2 gitu, saking capeknya jatuh, ya pokoknya harus ngabisin sekali dalam 4 jam harus ngabisin 1000 kalau nggak salah, 1000 gelas sampling. Tapi orang-orang juga tetap aja bosen. Minum segala macem. Yang datang aja udah nggak keluar lagi tuh. Keluar mah datang sadar, keluar nggak sadar, intinya gitu. Nah ini sama TV Trans 7 di Papua. Jadi saya punya kesempatan yang seru-seru lah. Ini di Papuanya di perbatasan antara Papua sama Jayapura, gitu. Hah? Ada, Papuanya sini, Jayapura sini. Ada waktu itu ada ininya kok, beneran. Ada apa namanya gapuranya, Papua di gini, gitu. Masa masih dijelasin? Ya intinya apa namanya? Karena TV jadi bisa foto. Kalau enggak mah di door gitu. Dan lihat bendera merah putih paling ujung tuh ya di sini gitu. Dan mereka waktu itu ini tahun 2010 tuh masih barter. Sampai sekarang mungkin masih barter. Barternya itu dari Jayapura ngasih buah pinang ya, buah pinang dari Papuanya ngasih sembako gitu. Dan cuman di Papua yang ada tulisan dilarangnya bukan merokok, tapi dilarang mengunyah buah pinang, meludah buah pinang. Sampai di bandara baru tahu itu sih, meludah buah pinang. Itu karena emang hampir semuanya itu. Dan perjalanan sana lumayan 8 jam ya gitu. Oke lanjut. Ya ini event di Senayan City sama produknya Unilever, sama di bawah sama Unilever juga, Bango, jajanan Bango tuh parkiran timur tuh kalau pernah ke festival jajanan Bango, itu salah satunya ya saya handle gitu, 60. Nah ini produk Molto gitu, saya yang di tengah tuh, terus ini sama Prambors itu loh yang paling kiri tuh gue yang di tengah. Terus sama radio juga, jadi seru lah pokoknya bergaul sama mereka sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya ini itu nasabah, itu rekrut gitu. Iya dong, harus gitu. Penorganizer BRI waktu itu yang tengah BRI, yang kiri Fuji. BRI sampai dalam sehari 6.000 karyawan dari lagi pagi sampai sore
paginya lari, sore siangnya musik, 5 hole di JCC, pokoknya kerjaan saya gitu deh, nggak tidur segala macam. Udah pasti. Ini sama Disney. Ya, Disney tuh kalau ada nonton bareng, dia benar-benar bawa 1:1 karakternya. Kayak si yang tengah nih, Hulkbuster tuh benar-benar hampir 4 meteran lebih, 7 apa ya? Gitu. Kalau yang itu di Kokas gitu. Jadi Disney itu gitu intinya. Ya pokoknya ini kerjaan dari 2003 yang nggak tidur, sering nggak tidurnya lah, deg-degan segala macem gitu kan. Ya setiap pekerjaan kan ada resikonya. Cuman ini memang apa ya? Cepet banget gitu. Pola kerjanya tuh harus satset gitu, satset gitu kan. Kalau nggak udah diteriakin klien segala macem. Belum selain klien belum bos, belum dan lain-lain, belum vendor segala macem gitu kan. Belum jadilah apalah, pokoknya 360 udah kerjaan kita deh. Aturan job desk-nya cuman handle klien, jadi handle semuanya, internal dan lain-lain gitu. Nah, join di Prudential gitu. Kenapa join di Prudential? Saya buka dulu ya. Maret 2017. Jadi kalau inget-inget waktu itu tuh ada saya jadi nasabah. Nasabah, termasuk nasabah yang sama apa namanya? Betul lah kali ya. Nasabah yang lama banget tanda tangannya. Mikir gitu kan. Waktu itu tuh istri saya diceritain sama Anton, gitu. Jadi ini langsung ini aja ya, mumpung ingat gitu. Ntar kalau ini cerita sama Anton, intinya kalau sekarang yang udah tahu itu intinya sih jaminan income. Jadi sama istri pas ngobrol lah, biasa kan diskusi malam gitu. Iya, ntar kalau lo kenapa-napa, bukan meninggal ya, kalau kritis gimana, bisa cari duit lo segala macem gitu. Dari situ, oh iya juga ya, gitu. Ya udah, akhirnya ketemu Anton, ketemu Rizka belum terlalu lama, pokoknya seringnya Anton waktu tahun 2015 gitu. Jadi ya udah, akhirnya closing punya apa namanya, si kartu kesehatan sama yang lain-lain sampai dengan sekarang enforce, alhamdulillah gitu. Jadi udah tahu, oh ini. Jadi pas join, oh ini ya, apa namanya, asuransi segala macam tuh kayak gini ya. Oke. Makanya pas join waktu itu Maret 2017, kokas zamannya masih ujian yang kalau yang dulu yang tahun 2017 sampai 18 itu pokoknya sebelum apa namanya, sebelum pandemi tuh kayaknya horor banget tuh ruangan. Aduh, mana 80 soal nih. Kalau yang sekarang-sekarang sih seru, enak-enak aja. Cuman ya semua ada challenge ya. Cuman akhirnya ya intinya datang terus ditanya saklek banget lagi tuh ibu-ibu itu, dan selalu ibu-ibu itu kayaknya deh. Soalnya saya pernah 2 kali deh. Saya direkrut waktu ke bengkel tahun berapa ya, 2013 gitu. Saya ingat namanya Pak Bambang. Pak Bambang orangnya kecil. Dia kantornya di Menara Tamrin tahun 2013. Menara Tamrin apa tuh? Kantornya di Menara Tamrin karena saya pernah ke sana gitu. Ari juga saya ajak waktu itu. Sana cuman ya biasa nggak fokus, sudah hilang aja gitu. Di Menara Tamrin ya. Seberangnya apa sih? Saripan Pasifik. Nah, kenapa join Prudential waktu itu penasaran? Penasaran dalam arti awalnya penasaran. Ngerjainnya apa sih gitu? Asuransi itu apa sih? Ikut di kayak begini sama gitu. Bengong, nyanyi, wih apa ini gitu. Pokoknya ya
belum terbiasa ya, belum biasa nyanyi terus ikut kelasnya AAU tuh, inget sampai ngantuk-ngantuk waktu itu kan sampai jam 2 jam 3 sore kan kelasnya itu untuk nyatet dikasih buku itu. Nah sama Pak Akbar nih, ingat sama Pak Akbar, terus yang waktu itu siapa ya, lupa. Nah ya udah, ikut aja, ikut-ikut, pokoknya waktu itu saya ikut aja hampir, dia bolong cuma sekali, ikut terus minggu pertama, kedua, dan tiga gitu. Dan ya udah, akhirnya yang sampai sekarang di sini karena waktu itu penasaran, terus kayaknya seru juga ya kalau income tuh nggak cuma dari satu kantong gitu. Jadi dulu nih saya emang selain penasaran, pengen tahu, jadi menyerahkan diri ya istilahnya. Karena waktu itu juga Anton tuh nemenin kemana aja, saya udah ngitung tuh dana pendidikan, apa, pokoknya jelimet lah saya orangnya. Sedetail kayak leader saya juga, gitu. Jadi pas tuh, pas gitu. Makanya tepuk tangan dong buat leader saya. Dia itu sampai, tapi saya nggak tahu, ternyata Anton tuh mau ngerekrut saya, gitu. Waktu itu akhirnya cerita, zamannya masih ada 7-Eleven, itu saya ngobrol sama dia sampai jam 3:30 pagi, ngomongin macam-macam, terutama dana pendidikan gitu. Dia ya emang dia sampai emang begitu ya, maksud saya orangnya detail jelasin, itu yang saya suka gitu. Nah, ya udah intinya ceritain Anton, oh oke, additional income nih ya gitu. Ya udah, coba aja karena kan emang dari satu income ya kan nggak pernah puas ya. Nggak pernah puas, coba pelan-pelan, akhirnya ya sampai sekarang. Yang saya inget tuh minggu ketiga apa ya, intinya, wih orang kok ke depan dapat angpau, foto-foto, asik juga ya, gitu kan. Ma Masih malu, beneran saya masih, aduh ke depan ntar kalau apapun lah, nggak tahu nanti ke depannya suruh apa, waktu itu juga suruh kenalan di sini juga kan, gitu dapat angpau. Terus saya mikirnya cuma gini, waktu itu duduk sebelah mana ya, daerah situ tuh daerahnya. Ya waktu sama Anton kan biasanya daerah situ ya, daerah Sibola tuh. Ya. Saya mikirnya, ini orang-orang bisa ke depan, dapat angpau. Terus waktu itu Pak Aris kan ya, kalau dia bisa, sama-sama nih bisa jalan. Kenapa gua nggak bisa gitu? Pokoknya cuma sesimpel itu sih. Gua harus coba gitu. Wong nggak, pokoknya nggak kepikiran nggak ada modal, tapi memang nggak pakai modal kan, prospek ya standar lah, makan segala macem kan, nggak ada modal yang harus Anton minta berapa rupiah gitu kan ke saya gitu. Ya udah, jalanin waktu itu. Nah waktu itu tuh di Lowe itu lagi activation ya, activation tuh yang bikin event-event gini tuh lagi low lah pokoknya. Lowe lagi low. Lowe lagi low gitu. Nah akhirnya ya udah, saya jujur aja sama bos, udah pada tahu saya di Pro, jadi apa namanya, saya prospekin aja kan tuh di kantor. Terus mau keluar cabut ke teman-teman seputar anak-anak Rio juga, bilang sama bos, bos juga daripada nonton apa namanya, waktu itu masih zamannya streaming soalnya, belum ada yang Netflix segala macam, nontonnya streaming. Om kan kalau di agensi mungkin sampai sekarang gitu, pokoknya om cabut dulu ya, mau prospek loh, iya yowes gitu, cabut gitu, prospek aja, set. Nah ya udah, pokoknya ceritain, ngikutin apa yang dibilangin leader gitu. Telepon, baca, kalau nggak hafal baca skripnya, terus disesuaikan sama, nanti teman-teman di sini mungkin udah pada jago semua juga. Kalau nggak ingat apa udah tinggal baca skripnya beres. Sebetulnya itu. Karena kalau saya nih ya, ini yang paling benar adalah leader teman-teman. Kalau saya sama waktu tim Tosca itu ya udah telepon, financial planner atau apapun, lu cocok banget nih karena lu sekarang keluarga anaknya 2 bla bla bla, gue butuh lu sebagai responden karena sehari cuman harus 3 gitu. Ya udah, jadi challenge-nya 50-50 gitu. Nggak ngaku dari Prudential dan nggak salah juga gitu kan. Ya udah intinya gimana supaya duduk ketemu, challenge-nya 50-50
Karena kalau udah nggak ketemu agak sulit tuh. Kalau memang belum ya udah atur waktu aja lagi. Yang penting feel free aja gitu, cuek aja gitu. Satu dari nggak usah satu dari 1000 deh, satu dari 10 nggak ada lah. Ya ada, cuman sangat jarang sekali yang sampai marah apa, nggak ada. Paling ghosting. Kalau saya paling ghosting gitu. Dan dari awal sampai detik ini saya prospek coba sendiri gitu. Karena leader saya bilang, si Anton, ya lo coba supaya lo tahu salahnya di mana. Karena itu adalah proses kan gitu. Jadi tahu, oh gini, oh tanya waktu itu, ya waktu zamannya masih pakai apa laptop harus print segala macam kan, biasanya jadi ya pakai laptop. Ya udah coba sendiri, oh salahnya sini gitu. Udah bikin. Terus, nah ini dia yang baru saya ceritain, My Love Leader Tosca. Pokoknya tepuk tangan dong buat leader saya nih. Yang sekarang lagi di New York apa di mana sekarang ya? Pokoknya dia di mana? Waduh, di Boston, gila. Pokoknya seru deh jalan-jalan. Pokoknya mupeng lihat mereka jalan-jalan gitu. Terus, nah awalnya ketemu ini 2017, ada Bola, ada Hanum, saya terus si siapa Tibet. Oh, udah saya kuplukin tuh. Gitu karena kan sekarang udah berhijab. Nah, ya kan? Nggak kelihatan ya. Pokoknya udah saya kuplukin lah. Gitu. Saya aja yang masih sama. Iya kan? Gitu. Kita protes lagi kan. Terus sampai nih terakhir main 2023. Pokoknya saya pengen lah kayak leader saya bisa grow and multiply. Kayak gini. Wajib. Apalagi Pak Wahidin, Pak BOD, Pak Kris, Pak Herman, Pak Pendi itu selalu udah paling benar emang ini passive income gitu. Tinggal kita mau jalanin prosesnya apa enggak. Terus terima kasih juga tuh buat Unakop yang selalu solid. Pak Augi dan semua timnya, Pak Augi dan Mbak Nana gitu. Yang selalu kasih support, selalu diupdate gitu. Setiap minggu tempur api, tempur dari api pribadi, api direct, api grup gitu. Tiap minggu. Nah itu tuh bikin terpacu gitu. Makanya salah satunya kayak tadi saya bilang, kalau mereka bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Makanya saya berusaha banget sampai detik ini sih alhamdulillah kalau di grup Tosca ya 10 besar terus lah. Alhamdulillah gitu. Yang saya tahu ya, mudah-mudahan nggak bohong sih. Gitu. Pokoknya kalau udah ada nama yang naik, ih, kok dia bisa, kenapa enggak? Temen ada, sama-sama ada. Kalau temen habis, referensi ada. Referensi habis, eh, kenalan komunitas baru, saya gitu. Pokoknya perbanyak teman, emang benar-benar harus banyak bergaul sih gitu. Banyak-banyak apa namanya, kenal orang baru gitu. Karena itu nantinya apa jadi modal. Sebelum di sini nih, saya kalau ngelihat orang gitu atau ada teman gitu ya, misalnya kayak ada Rinov kan dulu sampai sekarang juga masih teman di kompleks saya, itu misalnya gitu ya, padahal teman dekat gitu, cuman kalau lagi malas sudah pura-pura nggak lihat gitu. Masih ada nggak ya? Saya masih gitu, cuman kalau udah nggak kena lama takutnya takut salah gitu. Tapi kalau sekarang tuh tegur aja, karena itu modal. Kita nggak pernah tahu. Gitu tuh modal, nggak tahu akhirnya berteman atau akhirnya terus pas jumpa kedua ketiga di ghosting, ya udah. Intinya coba aja gitu. Pokoknya setiap training dari dulu sampai sekarang, pokoknya istilahnya nih ya, dari tahun 2017 sampai 2023 ada training 10 gitu, saya 8,5 lah, 1,5 lah nggak datang gitu, karena sakit atau apa, 8,5 datang gitu.
85%, 90% pasti datang gitu. Termasuk kalau meeting leader Senin gitu. Karena waktu saya fleksibel kan, jadi kalau Senin tuh masih bisa cabut tuh, cabut aja, datang jam 12 karena di event organizer tuh datang jam 11 tuh udah pagi, udah kebagian jam 11. Datang jam 11 tuh kebagian gitu. Beda kalau sama bank atau apa kan udah saklek. Nah, terus kenapa di Pru? Iya, income-nya naik, beneran. Jadi waktu itu diliatin sama Anton, tapi masih ininya kan Anton juga 2015 ya 2017 dia ngeliatin terus diliatin juga tuh apa namanya SPT nyebutnya ya. Apa CPS ya pokoknya ini diliatin punya Mbak Nana itu waktu itu lah itu Mbak Nana segitu gimana dua gitu ya wah ya udah saya coba tuh 2017 Maret top agent segala macam gitu naik dari 1 juta 3 juta terus pokoknya 12 apa cuman 7 bulan tuh saya ingat udah 12 juta 12-13 juta lah gitu which is menurut saya ya waktu level saya tuh udah lumayan segitu udah lumayan dan udah hampir mendekati gaji di agency gitu 8 bulan gitu terus luar negeri gratis asli ini beneran asli gratis waktu itu 2017 ke Paris lagi kan pokoknya saya liatin terus tuh Paris enak banget nih sama Bokin nih ya yang mainnya mantan pacar Bokin ya Bokin pokoknya sama istri gitu enak banget nih istilah saya gitu wah Paris kan kota yang apa negara kota yang impian gitu udah Paris ya Paris ya Paris gitu udah itu aja pokoknya cuman ngelihat kalau mereka-mereka ini bisa naik panggung kenapa saya nggak bisa udah itu aja sih kalau saya ya waktu itu ya ya udah nggak kadang sampai sekarang tuh ya sampai sekarang tuh kadang suka nggak ngeh makanya gunanya bukan gunanya ya maksudnya leader tuh selalu ngingetin kontes ini gitu jadi waktu itu tuh saya kontes alhamdulillah dapat gitu pokoknya prospek gitu aja udah ghosting terus belum bisa handling objection apa namanya kalau nasabah ya mungkin kalau nasabah keberatan segala macam kita ngomong gimana supaya tetap closing bikin mereka believe tuh udah nggak bisa waktu itu udah nyerah tuh ya udah cari yang lain lagi gitu pokoknya itu aja yang kerjain telepon seminggu waktu itu masih kerja kan ya masih kerja tapi seminggu harus tetap 10 gitu soalnya lumayan kan ada kontes lah pokoknya ketemu 10 dengan jujurly ya tapi ya ketemu 10 kan kita bisa nggak jujurly juga kan ya gitu mana tahu kan leader kita dapat 100.000 gitu itu saya seneng aja gitu lumayan buat nongkrong ngopi segala macem gitu dulu belum zaman yang ngopi cuman kayak sekarang kan dikit-dikit ngopi diabetes lama-lama gua gitu intinya kontes-kontes itu tuh yang kecil-kecil kejar aja gitu karena kalau teman-teman ngejar yang kecil-kecil income-nya tahu-tahu ada aja gitu karena dari yang kecil-kecil tuh teman-teman tahu-tahu income-nya 5 tahun ya 5 tahun 2 tahun kan kalau di sini kalau teman-teman yang sudah yang di sini kan udah rata-rata tahu kan ya 2 tahun tuh terus aja gitu ngalir gitu kan dari ngejar yang nggak usah kontes lah telepon orang bisa ketemu 10 gitu bukan ketemu 10 janji temu oke jadwalnya dalam seminggu oke confirm 10 orang tapi kalau bisa ini bukan ngajarin ya tapi ini yang pengalaman saya sama tim Tosca yang sampai sekarang kita juga tetap jalanin gitu 10 janji temu tiap hari Senin dikasih waktu 2 jam apa namanya jam 1 sampai atau jam 2 sampai jam 4 gitu kan tinggal nelpon gitu ntar kalau 10 nggak dapet nih pokoknya udah
atas kejujuran kita, yang 10 nggak dapat kena denda tuh. 1 nggak dapat, yang lain kena denda jadinya. Gitu. Kan nggak mau ya. Gara-gara kita kan teamwork ya. Kalau gara-gara kita, yang lain rugi atau sebaliknya, ya nggak fair aja gitu. Berarti emang lo nggak bener-bener gitu. Karena 2 jam tuh nelpon bisa gitu. Nelpon dapat janji temu, bahkan bisa lebih dalam arti pasti ada kasih cadangan lah, kan ada yang cancel segala macem gitu. Itu tuh dapat income naik, Paris dapat, terus dapat bonus bisa bayarin waktu itu Star Club gitu, terus dapat bonus bonus Star Clubnya bulan Maret, bonusnya kan sebelumnya ya bayarin buat istri ke Paris gitu. Gitu, jadi seneng banget sih waktu itu pengalaman dan uh, baru kali ini 8 bulan ibaratnya keringet, ya sebelumnya keringet sendiri juga, cuman waktunya sangat singkat gitu, 8 bulan tuh bisa keluar negeri. Karena sebelumnya tuh di Lowe per 2 tahun tuh mereka ajak kita ke Eropa kalau udah pegawai tetap. Jadi sebelumnya saya pernah ke Wina sama ke Ceko gitu. Ya udah dibayarin juga gitu. Tapi emang beda rasanya keringat sendiri gitu. Dan dari 2003 kan ya saya kerja gitu tuh, nggak bisa tuh keluar negeri apa, nggak ada yang mimpi tuh ngerjain kebutuhan orang aja, emang jasa kan. Ya di sini cuma 7-8 bulan bisa dapet Star Club ke Paris. Terus waktu, selain waktu juga fleksibel gitu. Jadi emang udah kita harus manage diri kita sendiri gitu. Karena yang saya selalu ingat, kita buka toko sendiri nih di sini gitu. Mau tokonya besar, mau tokonya bisa punya cabang, teman-teman lihat deh yang toko kantor perusahaan yang gede pasti ada di mana-mana. BRI itu yang sampai bank terbesar ya, cuman sampai kecil-kecil sampai di pelosok gitu ada. Dulu Abuba tau nggak? Abuba Steak ya, pada tahu lah ya. Abuba nulis sampai saya Jakarta Timur, dia Cipete Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tidak buka cabang. Coba sekarang. Pada akhirnya kan gitu. Jadi emang multiply itu bikin income besar. Gitu. Terus soon nih saya pengen beli barang nggak lihat harga. Apalagi kalau makanan mah pokoknya pengen ini ya udah gitu, nggak ntar ke mana ke Senayan City beli barang, Mbak ini nggak bisa 150 aja gitu, nggak gitu. Jadi pokoknya nih yang selalu saya kalau udah beli barang nggak lihat harga tuh kayaknya udah ya udah nggak mikir apa-apa lagi gitu istilahnya ya. Istilahnya emang udah duit pasti income tuh tiba ada gitu. Makanya grow and multiply kayak BOD kita yang ada 4 di sini dong. Tepuk tangan dong buat BOD kita. Itu udah contoh yang udah nggak usah nengok kanan kiri, udah lihat aja mereka udah beres gitu. Apa yang mereka bilang segala macam tuh udah menurut saya nggak ada yang nggak pernah salah gitu. Yang salah tuh saya. Kenapa nggak jalanin kalau gitu? Kan self reminder buat saya nih. Gitu saya gitu. Saya nggak jalanin dengan benar gitu. Menurut saya sampai sekarang ya. Terus akhirnya saya lihat, oh ya udah kayak tadi saya bilang, oh, ini emang bisnis ya. Oh bisnis tuh begini gitu. Bisnis tuh kayak orang, makanya waktu itu saya bingung tuh, orang buka toko, terus dagang mobil tuh bisa cuan tuh gimana ya? Nggak kebayang di kepala saya tuh, effortnya mereka tuh di belakang layar tuh ternyata ya kayak sekarang saya rasain gitu. Oh kayak gini, inilah berbisnis gitu. Dan kalau saya lihat bisnis-bisnis kayak di IO tuh ya deg-degan kan perputaran uang ya gitu, perputaran uang, terus invest sana, ini investor gitu. Kalau sini kan kita nggak ada investor. Investornya kita ceritain konsep. Kalau menurut saya gitu. Dengan kita konsep konsep itu adalah investor kita menurut saya ya. Karena dengan konsep itu mendatangkan income, mendatangkan rekrut, grup,
dan menjadi besar menurut saya. Jadi cuma ceritain konsep yang teman-teman dari sama kayak saya kan, di sini kan ada kelas New NAA kan tadi, Bro Aau itu dari dulu sama sini, cuman beda tipis saja tapi basicnya sama. Mau produknya gonta-ganti segala macam tuh udah ikutin sistemnya, induknya One Vision tapi sama induknya Prudential tapi sama One Vision tuh di lebih sistematis lagi. Sekarang keren banget ada kelas Move You. Dari sini naik level. Jadi kalau dulu saya kayak ada di kelas gini sih, saya, waduh, kapan kok gue nggak naik level ya? Harusnya gue udah di kelas nggak enak lagi nih. Harus sudah pecah telur habis itu bisa ngambil kelas ini gitu kan. Karena kan ada levelnya kan, level up segala macam MDRT dan lain-lain. Kan teman-teman kalau training pagi tuh ada tuh. Nah, teman-teman tuh harus kejar itu karena ujung-ujungnya income-nya naik. Beneran tuh tanda seru kan, beneran gitu. Cuman ngikutin itu aja, ngikutin sistemnya yang dibikin One Vision udah beres gitu. Apalagi sekarang Prudential buka Proventure kan buat karyawan yang masih gajian gitu. Jadi mereka nggak sebetulnya, padahal ya kalau saya ya lebih seru gini waktunya ya sama-sama fleksibel, cuman kan nggak day to day. Cuman nggak salah ya, ini kan masing-masing ya. Proventure. Nah, si One Vision ada kelasnya lagi, Proventure. Sama Bro Reza tuh, sama Bro Nanda. Diajarin lagi how to recruit. Nah, saya lagi pengen belajar banget tuh, gitu. Waktu itu udah sekali, oh belum berhasil. Kedua kali, dua tiga kali belum nih. Makanya saya harus kejar terus. Jadi macam-macam dari yang setiap Sabtu, ada yang si Proventure, dan Proventure juga bisa kita ajak sini. Pokoknya fleksibel banget, tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikutin, nggak usah pokoknya yang sini yang saya rasain, kalau waktu di agensi tuh ada brief ini, gimana nih botol bisa melayang ibaratnya gitu. Terus bentukannya gimana, waktu itu Molto itu dari botol itu Unilever nggak sayang-sayang tuh dari botol itu. Molto itu kan logonya apa, tetesan si cairannya itu. Nah itu dari botol tuh bikin, gimana caranya kebentuk. Wah itu pokoknya challenge-nya kita tuh. Sama kalau dari desain sih, desain mah bisa gimana aja gitu. Tapi kalau secara implementasinya itu nggak gampang gitu. Sama kayak sini, belajar, oh gini, nyatet gitu. Tapi kalau nggak dijalanin, bodoh wae sebetulnya gitu. Itu yang saya rasain ya, self reminder kan buat saya gitu. Prudential di One Vision tadi saya udah 2015 nasabah, 2017 agent start ke Paris, 2018 AD, 2019 agency director, DC MDRT, 2020 dapat start ke London pas pandemi itu ya. Terus promosi 1 AD. Oh, thanks juga buat Ari nih, kalau Ari lagi nge-zoom nggak Ari? Gitu, dia lagi operasi, alhamdulillah udah lancar, kemarin operasi udah lancar, insya Allah pulang hari ini katanya, gitu, makanya dia nggak bisa hadir di sini. Terus 2023 yang selalu di ini BOD ya udah nih Bismillah. Sekarang saya kesini dulu, promosi minimal 1 AD, 2 associate agency director, bonusnya kalau Venice bonusnya gitu. Maksudnya dengan bisa hitung-hitungan saya tuh bisa ini plus saya bisa produksi pribadi, saya pengen banget bisa startup leader gitu kan. Minimal prestasi sebagai leader gitu. Amin. Semoga teman-teman sini juga Milan, Venice semua juga bisa dapat ya. Amin. Gitu. Nah, rintangan versus visi. Nah, awal kalau saya pribadi ya dari keluarga, dari
orang tua, ibu gitu kan, bapak udah nggak ada, nanya kenapa di sini segala macam, terus istri gitu kan, setahun 2 tahun gitu, ya udah, ngapain lo datang ngetok-ngetok pintu orang, istilah kan gitu gitu, terus udah tinggalin aja kan gitu. Cuman yang saya tanam benar-benar tuh, kalau kita bekerja selain ya emang buat income, tapi kan kita punya moral ya, moral apa moral lah pokoknya. Gimana tanggung jawab gue udah menawarkan sebuah konsep dan mereka udah believe ke kita, terus kita tinggalin gitu aja. Padahal nasabah saya baru 3 apa-apa. Saya cuma ingatnya itu sih, gitu. Maksudnya orang tuh, karena belajar juga dari agensi, kalau orang udah loyal, nasabah, klien udah percaya, itu loyal sama kita gitu. Makanya di mana saya pokoknya mikirnya nggak bisa nih, ini kan tanggung jawab moral gitu kan. Udah jadi nasabah segala macam, udah dipercaya gitu. Karena dari dulu tuh saya kalau nggak suka ditampar jangan nampar orang lain kan gitu. Sesimpel itu sih. Jadi ya jangan dan alhamdulillah ya udah emang alhamdulillah bisa bantu selain keluarga saya sendiri ya keluarga-keluarga di luar sana gitu. Terus dari teman ya nyela-nyela lah ya istilahnya. Ngebully kalau ngebully tuh kayaknya ini. Cuma nyela lah pokoknya. Oh lo agent lah segala macem gitu. Ya kenapa ya pokoknya datang janjian janji via telepon ceritain mau syukur nggak mau ya wes gitu next next pada akhirnya karena yang saya double star club agency director itu karena modal dari 2017 2018 saya di ghosting segala macem gitu termasuk kakak ipar saya sendiri itu juga ingat banget baru kelas pertama waktu itu ya cerita rekening Pali pulang pas di rumah ada kakak ipar saya suami saya langsung ceritain gitu mukanya bete saya ingat banget tuh gitu tapi pada akhirnya mereka 2019 uh, ya jadi keinget saya ya udah saya keluarga jadi nasabah gitu dan sampai sekarang nah paling berat ini diri sendiri males nunda macem-macem lah gitu saya sendiri masih suka kayak gitu masih bukan suka lagi sering lagi ya kayak sering deh kayak sering deh. Gitu tapi ya ingat-ingat lagi aja gitu. Jadi ingat kata Bu Dewi waktu itu kan di sini. Udah datang setiap Sabtu, terus kalau yang buat leader Senin gitu kan. Ngapain? Udah pergi. Jakarta kan udah sekarang lagi kondang banget polusinya gitu kan. Terus macet gitu. Ngapain? Capek tiap Sabtu. Ya walaupun Sabtu sama Senin ya. Cuman kan ya udah pergi sini gitu. Kalau saya nih buat saya pribadi iya juga itu kemarin dalam tuh yang dari Bu Dewi itu menurut saya ini banget jep-jep gitu ya bahwa ngapain udah ninggalin keluarga tapi toko lo nggak gede-gede gitu istilahnya gitulah di otak saya waktu itu makanya nggak usah keseringan mikirin saingan yang tadi dibilang saingan-saingan kita kompetitor karena kalau agent prudential tuh kompetitornya agent prudential juga jangan takut sama brand si hijau, biru, merah, kuning gitu. Merah kita ya, si kuning, orange segala macem gitu kan. Ada orange ya, ada orange. Karena emang yang mesti dilawan tuh diri kita sendiri, diri saya sendiri sebenarnya yang males nunda, nyantai, nggak pede. Nah, nggak pede termasuk tuh. Sampai sekarang suka, uh, aduh, telepon nggak ya masih suka gitu. Nah kalau telepon ya nggak ya ingat kata leader saya nih, hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, pencet dah. Pencet langsung aja teleponnya. Nama, siapa yang paling ditakutin buat di prospek, telepon. Telepon aja. Masih nggak tahu nih kalau saya, masih ntar aja. Padahal kan tinggal scroll, serba gampang ya. Sekarang nggak kayak dulu, nyatet di phone kecil gitu. Tinggal set namanya Om Joni misalnya gitu. Set, telepon nggak ya telepon. Udah hitung aja. 1, 2, 3, 4.
pencet gitu. Ya nggak tuh? Nah, aduh mantep. Nah, itu aja sih. Jadi nggak usah banyak mikir, dengan usah banyak mikir gitu. Nggak, karena ditunda pun sama nggak ditunda nanti nggak akan pas, jadi ada bedanya. Jadi ada bedanya kesalip agent prudensial yang lain lah apa gitu. Itu yang saya alamin nih, yang saya alamin. Makanya akhirnya apa, tadinya dia udah mau jumpa segala macam, terus akhirnya udah hilang. Macem-macem lah, macem-macem teman-teman ngalamin sendiri. Nah, ini yang saya pelajarin, saya recap juga. Pokoknya saya pelajarin dari leader saya juga, Tosca, dari semua basicnya nih. Jadi emang saya, buat saya sendiri ini basic banget gitu. Menurut saya nih ya, menurut saya kunci sukses. Juga nanti nih, ganti. Eh, jangan pernah berpikir kalau ini sering, tapi ini bener banget. Ngomong nggak bisa. Dari mana tahu nggak bisa? Orang alhamdulillah sehat kok. Ini kan kita semua di sini sehat ya, alhamdulillah. Apa yang nggak bisa? Udah coba apa belum? Kalau belum dicoba, ya belum tentu nggak bisa gitu. Kalau udah telepon ya, kalau ghosting ya udah emang nggak bisa kan, nggak diangkat segala macam, ya udah di WhatsApp nggak itu, ya udah next gitu. Misalnya ini ngomong misalnya takut nih nelpon apa, oh gue nggak bisa. Nggak bisanya dari mana itu? Saya gitu waktu itu tanya diri sendiri. Terus nggak mungkin, mana nggak mungkin. Nah, ini kita aja kan beda-beda background ya, kuliah beda, SD SMP, kerjanya beda semua backgroundnya. Saya agensi, ada yang finance, ada yang macem-macem lah gitu. Tadi juga apa, helpdesk CCTV, wah penting juga tuh Pak. Yeah. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin ketemu orang di sini aja kita udah macem-macem gitu. Jadi pasti mungkin, karena bukan pasti mungkin ya. Maksudnya kalau kita coba tuh kita nggak pernah tahu gitu. Makanya sesimpel nelpon, saya selalu inget ini karena emang kuncinya tuh udah bisnis di sini action aja udah, telepon ketemu, udah dasarnya kalau menurut saya udah itu doang, nggak ada lagi. Atau kalau chat segala macem gitu di Instagram gitu, terus uh, Friendster mungkin kalau Cimata ya. biar biar nggak ngantuk nih Ci yang lain nih gitu. Apa? Pet. Iya, pet cuma 150 akhirnya die dia. Mau private malah akhirnya ya udah Instagram, TikTok. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nah, jadi ingat tuh apalagi ada Instagram, TikTok segala macam. Iseng aja tuh ngetek atau apa gitu. Atau teman-teman punya memori foto sama temen yang dulu yang susah dideketin segala macem, udah nggak ada ruginya kan, nggak posting atau WhatsApp. Oke, okay. Wow, 1 menit lagi. Oh iya, oke. Okay. Atau udah tahu. Ini agak cepat berarti kalau 10 menit lagi. Udah tahu ya, paling gitu. Pas training besok, paling gitu. Sama judulnya sama, materinya sama, beda orang. Ini sama aja isinya gitu. Belum tentu. Terus punya goal dan visi yang besar gitu ya. Goal itu kalau yang saya tahu, saya baca itu ya setiap tahun tuh goalnya apa? Jangka pendek goalnya. Kalau visi itu visi itu jangka panjang mau jadi nantinya tuh mau apa gitu. Nah teman-teman dari goal aja tiap tahun tuh pengen apa. Terus wajib ngulangin waktu. Kayak judul saya kan bisa ya atur waktu sebaik-baiknya. Mau berubah gitu. Kayak saya ya akhirnya waktu itu disuruh BOD atau senior leader nge-MC. Pertama ngajar ya. Terus ngajar apa nge-MC dulu? Ngomong nggak mau dulu, harusnya udah mau gitu. Kayak ini udah mau aja, nggak tahu ntar kejadiannya apa, pokoknya mau. Bisa, nggak tahu. Ngerjain ini juga
sehari semalaman gitu, yang udah tinggal final. Mau belajar, salah satunya training segala macam itu udah basic banget. Terus believe, nggak nyerah. Saya selalu kutip dari motivasi gitu. Bilang kalau bisnis 5 tahun segala macam, tapi emang benar, 4 tahun mungkin nggak ada apa-apa, tapi kalau kita ngerjain terus, kekuatan yang luar biasa tidak menyerah, gitu. Oh iya, terima kasih. Rezekinya banyak, Pak. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Thank you. Wah, 1,5 menit lagi nih. Set. Disiplin, komitmen, konsisten. Ini yang kita harus udah. Kalau berbisnis, ini menurut saya bisnis buat semuanya. Bisnis buat apapun, menurut saya ini memang satu bisnis. Dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start, but without consistency, you'll never finish. Nah, itu kata Denzel. Disiplin, komitmen, nggak ada konsisten, nggak bakal finish. Dreams without goals are just dreams. Dan And ultimately, terakhir, jangan lupa berdoa. Tadi itu ya. Nah, ojo kelalen tuh, berdoa. Udah ultimate banget itu. Berdoanya tuh dari atas sampai bawah. Cuman kan intinya, semua udah kerjain, jangan lupa. Beribadah lah, menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Gitu. Nah, lanjut learningnya apa aja sih? Kayak tadi, jangan nanti. Waktu bergerak, nggak mungkin diulang. Action, gitu. Ini kata kakak saya nih. Terlalu lama dia menimbang-nimbang karena masa depan terus bergerak. Dan yang akan membuat kita bisa tidak tertinggal adalah aksi, bukan kata dalih nanti. Jadi singkirkan jauh-jauh kata nanti. Fokus pada aksi apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Ini saya video-video nih, tinggal biar enggak ini. Hidup, ya tadi kan, harus ada visi yang jelas. Ini kata Dato. Jadi hidup itu bukan karena saya senang atau tidak senang. Hidup itu karena tanggung jawab. Saya harus melihara keluarga saya, anak-anak saya, adik-adik saya harus jaga. Dan I like it or I don't like it, I have to work. Karena you kerja keras, karena you tanggung jawab, karena you kerja, meneliti, mau keluar keringat, satu hari sukses. Tapi masih bukan paling atas. Paling atas itu manusia hidup karena visi. Karena visi. Visi itu karena Anda mendalami hidup ini, Anda tanggung jawab. Anda melihat 100 langkah dari orang lain cuma lihat 10 langkah. Oke. Dan 100 langkah visi. Dan visi ini akan kontrol hidup Anda sampai Anda terakhir. Ada lagi nih, learningnya. Gunakan waktu sebaik-baiknya mulai sekarang. Dari yang usia masih 20, 30, 40, kayak saya, 50. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Apa yang dilakukan usia 20-30? Follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. 30-40 bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Usia 40-50 fokus di bisnis yang kita jago. Jangan terpengaruh dengan yang lain. 50-60 time to share. Invest ke anak-anak muda, sharing ke anak-anak muda, percayai mereka. 60 ke atas istirahat. Tuh kan. Jadi semua ada tahapannya dan ya benar. Tadi kan dibilang kan percaya sama leader hebat. Udah leader hebat di sini udah bisa tanya ke siapapun. Udah nggak usah kanan kiri, udah yang ada di One Vision udah paling benar gitu. Terus dapat apa nih di One Vision Agency gitu? Yang saya dapat semua guys, ya enggak? Ilmu, prospek, closing, angpau, rekrut, partners, claim service, trainer, MC, training, olahraga, komunitas,
positif family time gitu. Prospek waktu zaman pandemi gitu kan, posting aja. Terus closing, nganterin, ini teman SMA saya. Rekrut, belajar cara macam-macam, servicing, ngajar, nge-MC kan. Terus apa namanya? Ini servicing, dapat training for free, training sama kemarin siapa namanya? DKI Fung, Robi Oktober, dapat angpau. Teman-teman nih 2, 3 nasabah saya semua ngerekrut di Pro University. Banyak tuh. Nah, ini pengalaman klaim kakak saya yang tadi tuh, yang udah lama itu tiba-tiba klaim jantung gitu. Jadi tahu deg-degan, kita nggak ngalamin aja tapi deg-degan. Pertanyaan dokter pertama adalah asuransinya aman ya, Bu? Mak gitu. Itu cuman dua kali tindakan di RSPI Bintaro 400 juta. Dan waivernya akhirnya dibayarin. Waiver tuh pembebasan premi. Olahraga. Nanti basket tuh. Jangan lupa ada basket, ada bulu tangkis kemarin, ada pingpong. Terus bisa family time, anytime family time-nya. Nggak harus on weekend. Enak, sepi gitu kan. Kalau weekdays. Rewards yang saya dapetin, top agent, leader. Nah ini yang kiri tuh, utama ada Mas Rui tuh, Mas Rui lagi nggak ada sini tuh. Waktu itu berapa case tuh, 8 kalau nggak salah. Ya udah itu saya yang tadi saya ngeliat. Kalau mereka bisa, gue harus bisa lebih dari mereka ngelewatin case-nya gitu kan. Terus dapat angpau kan, gitu. Terus go live club waktu itu di mana PRJ. Start ke Paris, gitu kan, ngajak istri ke Paris. Mudah-mudahan Milan nanti kita kayak gini ya. Kembaran rame banget waktu itu. Wah, pokoknya seru banget dah. Perjalanan sama Prudential udah semuanya nginep hotel, nginep di hotel, bus, dinner bisa sampai 1.200 round table itu dengan Prudential gitu. Terus itu yang sebelah kiri jalan-jalan pakai mobil Fiat dengan branding Prudential, menuhin kota Paris sampai 3 batch, saking nggak cukup kota Paris. Gitu waktu itu. Achievement di One Vision, kita juga dihargai banget di sini. Ada selalu banyak juga teman leader, teman agensi ini naik panggung gitu kan. Setiap tahun One Vision pasti ada gitu. Terus achievement dari Prudential, promosi AD, terus promosi AD waktu itu sebelum COVID ya. Ini partners yang masih ada dan nanti semoga kembali ke jalan yang benar gitu kan. Gitu. Tapi ya itu semua proses gitu. Sabar aja gitu. Pokoknya diajarin sama leader, BOD semua. Jalanin aja, nggak usah mikir karena sistemnya udah ada. Gitu. Nah, ini para supporter saya nih, istri dan anak saya. Ini ibu saya, dia konsisten dari saya SMA jalan kecuali hari Minggu tuh. Ibu saya non muslim, dia ke gereja sama kalau lagi sakit doang. Dia setiap pagi gitu. Tuh pakai jaketnya Prudential tuh. Dan masih suka motoran juga gitu. Jadi turunan kali ya. Gitu. Sebenarnya deket-deket aja biar nggak bisa ngegas jauh-jauh kan. Gitu. Terus ini playgroup saya. Nah, playgroup ini ya ini komunitas gitu. Maksudnya kita bisa kenal orang baru segala macam, punya akses baru, referensi baru gitu kan. Deketin dari anaknya, ajak main anaknya bareng, playdate segala macam, main sepeda zamannya pandemi gitu. Terus alhamdulillah ini achievement 2023 yang dulu saya belum pernah bisa punya gitu. 2021 saya beli rumah gitu kan, Prudential, tepuk tangan dong. Beli rumah second sih, rumah second karena
enak kalau rumah second tuh dapetnya agak luas gitulah, karena istri saya juga senengnya luas. Terus seru rumahnya sih. Terus saya renov, akhirnya 2023 tinggalin, gitu. Gitu. Kita namain rumah. ya, gitu. Nah, ini nyari komunitas baru lagi saya dari rumah. Gitu, kalau tahu banyak ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan tuh. Dari ibu-ibu udah saling temenan dari Instagram. Itu jadi kalau hari ini udah last day kita, saya deh. Apa yang mau paling kita lakukan? Gitu. Udah nggak ada hari esok misalnya. Apa? Gitu. Yang paling basic yang saya pelajarin, kendalin waktu, pertama ibadah, sholat. Biar kelancaran sesuai rencana. Skala prioritas, rencanain buat besok setiap hari. Apa besok mau siapa, checklist. Jadi udah nggak bingung pagi-pagi gitu kan, mau siap kemana-kemana. Istirahat jangan lupa gitu. Terus waktu tidur yang cukup, karena biar energinya gereng dan fokus lebih baik. Jadi lebih produktif. Fokus dan jangan multitasking. Ayo gitu kan. Apa maksudnya multitasking? Tuh, fokus satu pekerjaan, jangan ngerjain beberapa hal bersamaan. Kalau saya sendiri emang gak bisa sih. Jadi satu aja udah optimal. Manfaatin tools. Kan toolsnya simple ya. Checklist, manual, Google Calendar sekarang udah canggih banget, udah bisa inline ke semua Android, iPhone, ada apa namanya, macem-macem tuh. Terus jangan lupa istirahat, ngopi-ngopi segala macam dalam keseharian kita supaya energi moodnya tuh dapet gitu. Ini menurut saya ini aja jalanin tiap hari. Skala prioritas kan ya udah janji ketemu siapa, udah. Itu sesimpel itu, selain prospek maupun rekrut sama lah. Ntar makanya grupnya bisa kayak Pak Herman, Pak Kris, Pak Wahidin, Pak Pendi. Udah pasti. Gitu, tinggal kita mau konsisten apa enggak. Persisten, konsisten, disiplin lah yang tadi. Terus ya udah, gaspol. Sampai kita ngerasain, saya ngerasain kalau ke Dubai itu semua murah. Gitu. Amin. Karena ya waktu itu kan nggak bisa diulang ya, paling berharga. Jadi yang kita punya paling berharga, yang nggak bisa dibayar, nggak bisa berbalik, lu mau punya duit berapapun nggak bisa berbalik, itu udah waktu. Gitu. Makanya ini baru, saya itu sama istri saya dapat ini. Jadi ya gunakanlah waktu kita di bisnis ini se-wise mungkin, sebijaksana mungkin. Karena semua orang bergantung sama kita, apalagi keluarga kita, nasabah kita, semua. Ini yang saya dapat gitu, dan yaudah, dapat aja udah bener gitu, udah bener banget. Nah ini IG saya di follow dong, tuh udah banyak tuh 577 gitu. fj.ek ya di follow gitu. Ya udah, gas aja dulu, curhat belakangan. Go adik, go promosi, go prestasi. Terima kasih, selamat pagi.